Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, visi dan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saat diturunkan Allah di muka bumi ini adalah untuk menjadikan zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Itulah zaman minadz-zulumati ilan nur, zaman di mana awalnya hati manusia menyembah beberapa berhala. Yang dimaksud berhala di sini adalah al-asnam, untuk memuja hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Al-asnam di sini adalah asyahwatud dunya, yaitu kesenangan-kesenangan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, yang hawa nafsu itu menekan supaya hati menyenangi, bersenang-senang dengan kesenangan duniawiyah. Maka di situ Rasulullah diutus oleh Allah untuk memberikan satu akhlak yang dalam hal ini adalah akhlak ilahiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya. Wa qala Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku tidak akan diutus Allah di muka bumi ini, kata Rasul, kecuali untuk menyempurnakan manusia. Akhlak yang dimaksud di sini adalah al-ijtimaiyah ma'a ilahiyah. Akhlak aturan-aturan yang diatur di dalam hukum syariah ma'a ilahiyah. Akhlak ilahiyah itu akhlak yang diatur di dalam hukum hakikiyah untuk menuju ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kata dasar kunci di sini tentang akhlak ilahiyah adalah
tatkala hati manusia belum mengenal akhlak ilahiyah, sepanjang itu hati manusia masih mengabdikan diri terhadap hawa nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Ini kata kunci. Dengan akhlak ilahiyah tersebut Bapak Ibu, yang diatur di dalam hukum hakikat menuju makrifat, manusia akan dikeluarkan Allah dari hati yang gelap menuju hati yang terang benderang. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Bapak Ibu, apa aturan yang diajarkan di dalam akhlak ilahiyah tersebut? Mari kita buka di dalam surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Walladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu sekalian iku ilahu wahid, Tuhan yang esa. Kita mengenal tentang Allah itu esa, itu yang bagaimana? Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu dikatakan orang yang mengingkari atas keesaan Allah. Dan itulah yang disebut wahum mustakbirun. Itulah golongan orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahukum ilahu wahid. Kita akan mengenal Allah kalau Allah itu esa. Ada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bagaimana hati untuk bisa mengesakan pada Allah. Bagaimana caranya di dalam hatimu Allah itu gak ada yang menjejeri dalam hatimu, gak ada yang menyaingi dalam hatimu. Tidak ada selain daripadanya yang ada dalam hatimu. Lah, ajaran inilah yang akan membawa jiwamu untuk bisa sampai keesaan Allah. Wa qala aidan, katakan Muhammad, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Esa. Dengan ajaran-ajaran yang membuka tentang rahasia Allah di dalam hati umat manusia, inilah nantinya yang akan menjadikan dan membentuk satu jiwa
bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya, Anda harus dibimbing dengan ilmu hakikat, kemudian dibimbing untuk melakukan uzlah atau mengamalkan teori atau ilmu tersebut dengan tidak mengenal kata putus asa, dalam kurung uzlah. Disitulah dengan sendiri akan membentuk hatimu bisa sampai pada keesaan Allah. Sebab tindakan uzlah di sini Bapak Ibu, awalnya untuk membersihkan hal-hal selain daripada Allah yang ada di dalam hati, yang manakala masih ada di dalam hati berarti dalam hati ada selain Allah yang menjajari. Menjajari itu apa ya? Mendampingi, atau ada selain Allah di dalam hatimu. Manakala hati masih dalam posisi seperti ini, maka hati tidak bisa dikatakan hati yang suci, hati yang bisa sampai keesaan Allah. Contoh, dalam hati saya ada satu keimanan dan keyakinan bahwasanya selain daripada Allah itu yang berperan, apapun itu, makhluk berbentuk apapun itu. Contoh lagi di dalam hukum syariat, yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Jelas loh, malaikat Israel. Oleh karena di tengah-tengah hukum syariat itu harus ada adanya makhluk sebagai utusan Allah, maka malaikat Israel itu yang menjabut nyawa atas dasar diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ini bisa diterima di dalam aturan syariah. Nah, yang dimaksud hati sudah sampai keesaan Allah adalah selain daripadanya itu harus tidak ada dalam hatimu. Jadi di dalam hatimu harus tidak ada satu keyakinan yang mengatakan bahwasanya yang mencabut malaikat, yang mencabut ruh itu adalah malaikat Israel. Lah terus hati harus memandang hanya pada Allah. Bagaimana caranya? Kalau itu Allah yang mencabut. Itu tadi saya katakan, berlatihlah untuk uzlah, berlatihlah untuk mengamalkan satu ilmu, yang ilmu itu arahnya untuk mengajarkan hatimu menuju keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ilmu tatkala tidak Anda amalkan yang berbentuk uzlah atau zuhud, maka sampai kapanpun tidak akan pernah kau dapatkan yang namanya
keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikatakan falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun. Manakala hati ini mengingkari atas hukum hakikat untuk menuju akhirat, makrifat itu akhirat, mereka di situ hatinya itulah orang yang sombong. Jadi yang dikatakan orang sombong adalah orang yang hatinya masih ada selain Allah. Letak kesombongnya di mana? Pengakuan atas diri sebagai makhluk yang berperan. Berarti kita telah menyombongi langsung Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu adalah Esa. Bapak Ibu, dengan ajaran yang diajarkan baginda Rasul terhadap kita itulah akan menghantarkan hatimu bisa sampai pada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya keesaan. Inilah yang kami maksud sebagai akhlak ilahiyah. Kalau saya definisikan apa akhlak ilahiyah itu? Akhlak atau etika hati ketika menghadapi kondisi apapun, hati selalu beriman, hati selalu menghadap, hati selalu melihat keesaan Allah di situ. Berarti dalam hatimu harus tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya. Seperti kejadian ini tadi, ketika kami live streaming, anak-anak kecil ada di belakang saya. Contoh, misalkan itu dikatakan tidak mengesahkan Allah, manakala saya melihat kemakhlukan dalam sisi anak kecil tadi. Apabila dikatakan berakhlak ilahiyah, manakala hati ini melihat hidupnya, bukan melihat makhluknya. Ya, mohon maaf bila mana ada gangguan sedikit tentang anak-anak kecil, karena jangan dianggap dan jangan dilihat tentang kemakhlukannya. Di situ juga ada tampilan Allah, tampilan hidup adanya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi akhlak ilahiyah itu adalah akhlak yang menghantarkan etika hatimu bisa sampai pada Allah. Itulah yang kami maksud sebagai takwa. Haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya, takwa dari ilmu, amal dan istiqomah yang selalu Anda lakukan untuk sebagai etika akhlak hatimu terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada kalimat takabur hatimu pada Allah.
Orang yang tidak percaya tentang akhirat, wahum mustakbirun, mereka dikatakan orang-orang yang sombong terhadap Allah. Artinya apa? Orang-orang yang tidak percaya tentang hukum hakikat, yang hukum hakikat itu menghantarkan sampai ke ma'rifat, maka itulah hakikatnya yang dikatakan orang yang sombong. Bapak Ibu, jadi dengan adanya hati memakai ajaran hakikat menuju ma'rifat, itulah yang disebut orang yang berakhlak ilahiyah. Terus terang, tidak semua orang mau menerima tentang ajaran ini. Sekalipun orang tersebut faham dan ngalim tentang ilmu syariah sampah sundul langit, tidak menjamin orang itu akan mau menerima tentang ajaran hakikat menuju ma'rifat. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan dalam satu ayat, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kau beragama Islam, beragama Islamlah dengan sempurna. Karena Islam itu dalam kemakrifatan pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kami, siapapun kita, tatkala hati belum sampai makrifat Allah, berarti keislaman kita masih perlu dipertanyakan. Sebab siapapun kita, tatkala belum sampai keesaan Allah, pasti di dalam hati kita akan meyakini satu keyakinan bahwasanya selain Allah, ya, selain Allah itu bermanfaat, bisa memberikan manfaat ataupun mendatangkan mudarat. Pasti di dalam hati kita ada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, lewat mimbar yang sangat sederhana ini, kami tidak memerintahkan, karena semua ini adalah ajaran yang tidak dipaksakan. Monggo, jika inginkan masuk di dalam ruangan keesaan Allah, silahkan. Untuk Anda belajar ilmu dan lakunya, sampailah Anda di situ. Oke, itulah Bapak Ibu sedikit, semoga bermanfaat tentang hukum hakikat atau akhlak ilahiyah yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan di nomor WA saya 0856 3282 561. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadzanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.